warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Siti Hawa dari siswa Madrasah Aliyah Negeri Karimun sebagai host Laksana. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti Laksana Field Trip di perkebunan milik Kodim 0317 TBK, di mana nanti kita akan berjumpa dengan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Firmansyah MSI selaku Sekda Karimun dan teman-teman kita dari Madrasah Aliyah Negeri Karimun. Saat ini saya berada di perkebunan milik Kodim 0317 TBK. Kita bisa lihat nih teman-teman, perkebunan milik Kodim 031 TBK ini seluas 1 hektar yang dikelola sangat baik oleh Sertu Kustiono dan sebagai koordinator perkebunan. Saat ini juga bertepatan dengan panennya timun dan pare. Oh, ini yang dah oke, dah boleh panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Itu besar tuh. Siapa? Dia sekali panen berapa kali nih? Kalau ini? Biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali? Oh. Ini baru pertama ini. Ini baru pertama ya? Kemarin timun saya tanam di sini dapat 3,5 ton. Berapa dia? 2 hari? 2 hari sekali. Kemarin untuk timun yang depan itu kemarin 250 kilo. 250 kilo. Berapa yang kamu jual? Ya? Biasa kemarin 5.000. Sekilo. Hari ini pas turun. Oh, 5.000 sekilo. Iya. Iya. Kalau kemarin yang di sini pas kena harga 7.000. Wih. Dapat 3,5 ton. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Siti Hawa dan teman-teman. Saya Ingrid Aurelia Sandi, saya Putri Maulidina Syafika. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita berjumpa dengan Bapak di perkebunan Kodim 0317 TBK. Senang sekali rasanya kami beserta para pelajar bertemu Bapak pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bapak, pendapat Bapak terhadap perkebunan Kodim 0317 TBK ini Bapak? Setelah kita keliling tadi Bapak melihat perkebunan ini, mungkin ada tanggapan yang dikelola oleh Kodim 0317 TBK. Ya. Kita mau tanggapi positif atau negatif? Positif dong. Kalau negatif mungkin nanti dijadikan masukan untuk kedepannya bagaimana dirubah lagi. Jadi gini, sebenarnya kita harus merasa bangga. Ya. Kenapa kita bangga? Bahwa TNI selain tugasnya sebagai pengaman negara, tapi mereka pada saat ini sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa ketahanan pangan. Iya. Dan ketahanan pangan ini mereka lakukan yang kita sangat bangga dan salut sekali, hanya 1 orang. Didukung oleh Pak Dandimnya, disupport oleh Pak Dandimnya, dan mereka 1 orang membuka 1 hektar lahan. Kalau 1 tentara bisa membuka 1 hektar, kalau udah ada 100 tentara, itu berapa hektar? 100 hektar. Oh, 100 hektar. Kalau 1 tentara buka 1 hektar dengan hasil yang seperti ini, artinya apa? Artinya bahwa ketahanan pangan yang didengungkan atau
disampaikan oleh Panglima kepada bawahannya, itu akan bisa tercapai. Dan pemerintah daerah tentu merasa bersyukur, ya kan? Karena bantuan juga, kan? Ya, merasa bersyukur bahwa hal ini bisa dilakukan, salah satunya bahwa kita sering ada tim inflasi daerah. Kenapa inflasi itu menjadi perhatian pemerintah? Karena kita harus menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga itu penting untuk kita lakukan supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi biaya tinggi, tidak terjadi masyarakat kita tidak daya belinya berkurang. Dan itu harus dijaga oleh pemerintah. Salah satu yang selalu meningkat inflasi adalah bentuk yang ditanam oleh teman-teman TNI, sayur-sayuran dan palawija, seperti cabai, itu pedas sekali itu, pedas sekali. Nah itu penting sekali. Jadi TNI ikut berpartisipasi mendorong itu untuk menjaga kestabilan harga, jangan terjadi inflasi di daerah. Jadi kita positifnya adalah bantuan-bantuan dari Bapak TNI yang membantu kita di Kabupaten Karimun, apalagi di pertahanan perkebunan ini. Terima kasih Bapak selanjutnya. Ini Pak, apa langkah dari Kabupaten Karimun nih Pak, pemerintah daerahnya untuk mendukung nih para petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan juga pertanian Bapak? Ya, maka itu pertanian merupakan salah satu mata pencarian penduduk. Dan masyarakat petani itu ada di beberapa lokasi. Maka itu pemerintah melalui Dinas Pertanian tentu melakukan langkah-langkah pembinaan, kemitraan sebagai regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk, gitu kan, untuk membela, untuk mendukung, untuk memotivasi dan untuk mensupport petani supaya mereka bisa berdaya. Bagaimana dia bisa berdaya? Kalau petani tidak berdaya, pasti dia tidak akan bisa mandiri. Bagaimana dia bisa berdaya? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah punya tugas, punya kewajiban bagaimana petani kita berdaya. Maka itu langkah-langkah kebijakan itu dituangkan dalam program. Program-program kebijakan pertanian, salah satunya mungkin memberikan subsidi pupuk, memberikan penyuluh, menurunkan penyuluh petani kepada petani-petani kita. Kan gitu kan? Jadi memang untuk para petani itu ada bantuan dari pemerintah yang terkait penyuluhan bagaimana bertani dengan benar dan juga bagaimana cara pertanian yang berhasil dan gagal ya, Pak? Ada penyuluhan seperti itu? Ada. Maka itu setiap daerah atau setiap lokasi yang menjadi spot pertanian itu kita turunkan penyuluh-penyuluh pertanian. Seperti di tebing, kan itu, seperti di Kundur, itu ada penyuluh-penyuluh pertanian yang memang mereka terjun secara langsung kepada para petani untuk memberikan pendidikan dan bimbingan bagaimana bertani dengan yang baik, bagaimana manajemen pertanian, bagaimana pelatihan yang harus mereka lakukan, kan itu, sehingga mereka dekat dengan petani dan apa kebutuhan petani. Berarti pemerintah ini mendukung dalam segi SDM Pak ya? Ya. Dan juga mendukung dalam segi material seperti pupuk seperti Pak ya? Contoh baru-baru ini kemarin mereka ikut pelatihan di Padang, pertemuan rakor petani seluruh Indonesia. Ada temuan terbaru, dari Pak Suwarno yang namanya itu. Itu namanya biosaka. Biosaka itu adalah suatu bentuk cairan yang dihasilkan oleh petani dari alam sekitarnya. Dan itu bisa menjadi pupuk. Sekarang petani kita yang kemarin di sana itu, yang ikut ke sana kemarin itu, sekarang mereka pulang, mereka sudah melatih petani-petani yang ada di sini. Iya, itu luar biasanya bantuan dari pemerintah ya Bapak. Tidak hanya memberikan secara material, tapi pendidikan. Jadi kemungkinan pertanian kita, khususnya di Kabupaten Karimun, akan terus mendapatkan hasil yang luar biasa. Harus. Karena peluang untuk pertanian itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali dan tergantung daripada manusianya. Gitu. Maka itu kalau kita lihat ke petani, memang sebetulnya masalah pasar itu menjadi apa juga? Masalah pasar, masalah bagaimana mereka produksi. Kadang-kadang bukan mereka tidak mau produksi banyak-banyak, tapi kalau produksi banyak-banyak dia bilang harganya turun. Kenapa harganya turun? Karena hasil produksinya banyak. Kalau udah banyak produksi, tentu harga turun, hukum pasar berlaku.
Nah, sehingga kalau udah harga turun kan tak ada untung gitu. Iya. Nah, maka itu produksinya pas-pasan gitu kan. Gitu. Karena apa? Karena pasarnya, permintaannya. Nah, kalau hanya permintaan lokal bisa kita penuhi, tapi kalau mereka tidak bisa mengekspansi keluar, Iya. otomatis mereka tak akan bisa produksi banyak-banyak. Kalau produksi banyak, harga rendah, otomatis operasional untuk bertani dengan harga jual dan hasilnya tidak seimbang. Nah, itu juga kita harus perlu cari jalan keluarnya, ya. Ada lagi? Bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar bagaimana supaya kami bisa tertarik ke dalam sektor pertanian? Yes, betul. Iya. Sekarang gini, sekarang adik-adik sekalian perlu memiliki mindset. Iya. Mindsetnya apa? Mindsetnya jangan merasa menjadi petani itu rendah. Iya. Nah, gitu. Karena banyak sekali mungkin kan di beberapa universitas menyediakan perkebunan dan segala macam ini kan, tapi banyak siswa yang kurang ketertarikannya. Mungkin dia berpikiran kalau nanti kita ambil ini nanti ujung-ujungnya cuma nanam-nanam aja. Nah, itu yang mungkin harus diubah. Maka itu harus jelas mindsetnya. Jangan pernah merasa mindset itu jadi petani itu rendah. Padahal petani itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan kalau kalian berbakat dan memiliki semangat bagaimana memajukan pertanian, bukan berarti kalian sekolah pertanian tinggi-tinggi dan kalian hanya mencangkul. Iya. Kan? Iya. Bukan kalian buat mencangkul gitu. Tapi bagaimana kalian memiliki pemikiran dan wawasan memajukan pertanian secara ilmiah. Iya. Kan gitu kan? Iya. Kalau misalnya kalian dulu misalnya orang tua petani, dia lihat mencangkul gitu kan, secara konvensional. Tapi kalau kalian misalnya punya hobi, bisa mengecap pendidikan pertanian setinggi-tingginya, kalian pulang, tak pulang kalian menyangkul pula. Iya. Berarti ada hal-hal yang lain kami bawa. Misalnya kayak tadi Bapak bilang yang dari Padang. Nah, dari pendidikan itu apa yang kami bawa? Misalnya dari limbah tumbuhannya itu kami jadikan pupuk kembali. Bagaimana caranya? Jadi menjadi inspirasi untuk para petani lain, ya kan? Seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi dalam bagaimana memajukan pertanian. Iya. Kan gitu kan? Iya. Bagaimana kita punya pemikiran lebih maju daripada orang tua kita sebagai petani, walaupun perjuangan beliau kita bisa menjadi sarjana. Kemudian kita sarjana, kita bisa memberikan pembaharuan. Bagaimana mengolah pertanian itu secara modern. Nah, gitu. Nah, jadi role modelnya. Role modelnya gitu. Nah, gitu. Itu yang harus mindset itu yang terpikirkan. Bukan mindset nanti aku jadi petani nanti sekolah tinggi-tinggi jadi petani juga gitu kan. Nah, jadi mindset itu harus dihilangkan. Jadi bukan hanya pakai pekerjaan yang pakai dasi yang necis itu yang hebat, tidak. Iya. Iya kan? Iya. Tampilan bagus tapi kantong kosong. Kalau petani tampilannya lusuh, tapi uangnya banyak. Jadi mungkin itu. Iya kan? Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami dan teman-teman pelajar. Kami merasa luar biasa sekali pada pagi ini Bapak memberikan motivasi dan perubahan mindset untuk teman-teman lainnya bahwa kita seorang petani itu bukan hanya mencangkul tapi membuat pembaruan di dalam pertanian, mengolah pertanian. Ya, benar. Insyaallah. Oke, itu aja. Ada lagi? Cukup? Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang luar biasa lagi. Topik yang lain. Oke, siap. Kami belajar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Laksana. Pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Pustiono sebagai pengelola lahan perkebunan yang dipimpin oleh Kodim 0317 TBK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam kenal, saya Siti Hawa dan teman saya Ingrid, Pak. Iya. Baik. Nah Pak, saya ingin menanyakan tentang strategi Bapak dalam mengelola perkebunan ini Pak. Nah, apa strategi Bapak dalam mengelola perkebunan ini? Seperti yang kita ketahui Pak, struktur tanah dan juga iklim itu sangat mempengaruhi produksi pangan begitu Pak.
Ya, karena kan setelah kita lihat di Bapak, perkebunan Bapak yang Masya Allah subur-suburnya, dan hari ini juga panen begitu Pak ya. Jadi mungkin strateginya dari Bapak bagaimana? Untuk strategi itu sebetulnya sama aja dengan mungkin petani-petani yang lain ya kan. Jadi cuma untuk di sini kita pakai pupuk kandang. Jadi kita pakai dengan pupuk kandang. Kalau kita mengandalkan dari pupuk kimia, untuk tanah kita tidak sanggup. Itu aja strateginya. Dan juga iklim di tempat kita kan lumayan sedikit mendukung ya Bapak. Iya, untuk iklim di sini agak mendukung. Agak mendukung. Dan kemudian Bapak, kita punya tanaman apa aja nih Pak? Untuk tanaman di sebelah kiri ada pare, kemudian ada gambas. Yang di depan kita itu ada kacang, ada timun. Ya alhamdulillah saat ini lagi panen semua. Kan karena hari ini panen, kira-kira Bapak dari tanaman-tanaman yang kita panen ini ada hasil yang kita dapat mungkin sekitaran berapa Bapak? Untuk timun itu 2 hari sekali kita panen sekitar 300 kilo. Masya Allah. Untuk kacang itu mungkin sekitar 70 sampai 75. Oke. Kalau untuk gambas sama pare kan baru hari ini kita panen, kita belum ini. Oke, kalau setelah panen itu Bapak, setelah panen nanti kita prosesnya dari awal lagi untuk mengelola panen-panen selanjutnya Bapak. Enggak, untuk panen ini bisa, untuk pare ini bisa sampai 20 kali panen. Tergantung kita cara mupuknya, pengairannya. Untuk timun sendiri mungkin bisa sampai ke 15, 16. Ini udah mulai panen ke-5. Gitu, berarti memang beberapa tumbuhan itu panennya cukup lama ya Bapak, tapi tergantung lagi sama para cara pengelolanya, bagaimana cara gitu. mengelolanya. Nah, untuk hasil panennya sendiri Pak itu akan dialokasikan kemana Pak? Untuk hasil itu sebagian kita bagikan ke masyarakat di sekitar perkebunan sini. Kayak kemarin yang Bapak sampaikan, kacang kita berhasil sumbangsihkan kepada Arauda ya Bapak. Jadi membantu sesama teman-teman pelajar juga. Jadi luar biasa, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk teman-teman pelajar yang lainnya. Ada lagi? Oke, terima kasih Bapak. Ternyata setelah kami lihat perkebunannya, setelah Bapak sampaikan juga, kami baru tahu nih, ternyata untuk memanen satu tumbuhan itu kita bisa berpuluh-puluh kali. Tapi tergantung kita pengelolaannya. Jadi mungkin itu pada pagi hari ini yang ingin kami wawancari Bapak. Terima kasih atas bantuan Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di podcast Laksana. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri Karimun. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah turut hadir di dalam field trip kali ini. Ini pastinya juga sudah menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi pada generasi muda terhadap sektor pertanian dan perkebunan. Nah, untuk teman-teman di sini bagaimana sih rasanya bisa bergabung di dalam field trip kali ini? Menurut saya sendiri ya rasanya tuh sangat senang, bahagia, bangga juga bisa diundang ke sini gitu. Terus bisa melihat-lihat tanaman-tanaman gitu. Jadi ya senang lah, bangga juga. Gitu. Terus bagi teman-teman nih, setelah melihat perkebunan, apa sih pelajaran yang didapat dari field trip kali ini? Nah, pelajaran yang bisa didapat tuh banyak sekali. Bisa contohnya tahu cara menanamnya, atau tahu ini pohon dari apa, ini buahnya apa gitu. Jadi banyak sekali ilmunya yang didapat di sini. Tadi kan kita sudah melihat betapa kerja keras sekali Pak Kusdiono dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan ini, dan juga pastinya kerja keras dan juga kelelahan itu dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat dari teman-teman untuk kita bisa menghargai hasil panen dari para petani? Menurut saya cara menghargainya tuh ya jangan membuang-buang makanan secara percuma gitu, terus membelinya juga, jadi ya gitu deh. Oke. Nah, untuk yang terakhir, tadi kan teman-teman sudah bertemu nih, bertemu langsung dengan Bapak Sekda. Nah, gimana sih perasaannya setelah bertemu dengan Bapak Sekda? Setelah bertemu dengan Bapak Sekda tuh rasanya bangga, senang juga, jadi bisa kenal beliau juga, jadi bangga gitu, bisa diundang ke sini.
Oke, jadi mungkin cukup sekian wawancara yang dapat saya tanyakan kepada teman-teman kita dari Madrasah Aliyah Negeri Karimun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai host akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.